Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sufi Avelina dan di sini saya akan mereview jurnal yang ditulis oleh Heldi Yunan Ardian yang berjudul Komunikasi dalam Perspektif Imperialisme Kebudayaan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Publik dan Massa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nanang Mizwar Hasis MSI. Pertama yang harus kita ketahui adalah bahwa imperialisme budaya ini itu dilatar belakangi oleh globalisasi. Nah, munculnya globalisasi baik cepat maupun lambat itu akan menghilangkan batas-batas komunikasi antar wilayah. Kenapa? Karena arus informasi antar manusia yang berbeda wilayah, negara maupun benua itu ditransfer dengan sangat cepat melalui berbagai media seperti televisi, radio, internet, atau majalah. Nah, globalisasi itu dianggap sebagai pencipta kebudayaan global. Kenapa? Karena globalisasi sebagai penggerak, penyebar, dan pengendali ideologi kapitalisme ke seluruh dunia, bersifat populer, trendy, dan kekinian yang disukai oleh para konsumen budaya. Nah, media di sini tuh memiliki peran yang sangat besar dalam imperialisme budaya, seperti memberikan arahan yang signifikan mengenai pembangunan suatu negara atau mempromosikan budaya suatu wilayah ke wilayah lainnya. Dengan adanya imperialisme ini dapat menghancurkan indigenous culture atau budaya asli suatu negara. Fungsi dari imperialisme budaya adalah dominasi budaya dari satu negara kepada negara yang lainnya. Dominasi tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung dan didasarkan pada kontrol politik dan ekonominya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari teori imperialisme budaya ini. Nah, teori imperialisme budaya ini itu muncul pada tahun 1960, ditemukan oleh Herbert Schiller, dan beliau itu menulis buku yang berjudul Communication and Cultural Domination. Rauschenberger mengatakan teori ini tuh muncul setelah Perang Dunia Kedua dan terdapat berbagai nama seperti imperialisme media, imperialisme struktural, ketergantungan budaya dan dominasi, sinkronasi budaya, dan lain sebagainya. Lalu disahkan oleh para ahli menjadi media imperialism, structural imperialism, cultural dependency and synchronization, dan lain sebagainya. Nah, imperialisme budaya ini tuh tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi, sosial, atau budayanya saja, tetapi juga perlu diteliti dari perspektif ilmu komunikasinya. Kenapa? Karena imperialisme budaya ini tuh bersangkut paut langsung dengan media massa gitu. Nah, media massa itu kan diteliti dari perspektif ilmu komunikasinya gitu. Sehingga penting juga kita melihat teori ini tuh dari perspektif ilmu komunikasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka teori. Herbert Schiller mengatakan bahwa fenomena-fenomena yang terjadi memungkinkan bagi perusahaan atau media untuk menjadikan cara bagi negara maju untuk mendominasi negara-negara berkembang. Rumyeni pada tahun 2012 mengatakan bahwa imperialisme budaya pada umumnya juga disebut dengan imperialisme budaya Amerika Serikat. Kenapa? Karena pada masa itu memang orang-orang tuh menganggap bahwa imperialisme budaya itu berasal dari Amerika Serikat gitu. Lalu Rauschenberger juga mengatakan bahwa secara umumnya imperialisme budaya itu merujuk kepada penyebaran kekuasaan dari produk dan budaya konsumen Amerika Serikat ke seluruh dunia. Itulah mengapa juga ini disebut sebagai imperialisme budaya Amerika Serikat. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa imperialisme budaya ini berkaitan erat dengan media massa gitu. Maka di sini teori ini tuh mengatakan bahwa media massa negara barat itu sangat mendominasi media-media di negara-negara yang lainnya. Nah, negara barat itu
memproduksi hampir seluruh media massa seperti film, berita, komik, foto gitu. Nah, karena mereka memproduksi media massa tersebut, maka mereka juga akan menyajikan budaya-budaya dari negaranya, dari negara barat. Ketika negara berkembang atau negara yang lainnya menikmati sajian-sajian dari media massa yang diproduksi oleh negara barat, maka mereka juga tidak hanya menonton, mereka juga akan merasa tertarik gitu, merasa tertarik. Kenapa? Karena budaya barat yang disajikan dalam media massa itu berbeda dengan budayanya, maka sebagian besar masyarakat juga akan meniru apa yang mereka tonton di media massa tersebut. Nah, itulah yang namanya imperialisme budaya. Nah, dari situ ketika masyarakat mulai mempraktekkan apa yang mereka lihat di media massa, apa yang mereka tonton di media massa gitu, maka budaya-budaya asli dari negara masyarakat tersebut itu akan mulai terkikis perlahan. Nah, dalam jurnal ini tuh juga disebutkan terdapat gejala-gejala yang dapat menandakan bahwa negara tersebut itu terdampak imperialisme budaya. Gejala tersebut adalah negara dan masyarakatnya itu menganggap hanya ada satu macam arus informasi yang sudah dianggap normal, yaitu dari negara maju. Nah, ketika pola pikir tersebut terbentuk, pada dasarnya merupakan cerminan struktur ekonomi politik dunia yang memelihara ketergantungan negara berkembang kepada negara maju. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dari teori imperialisme budaya. White menyatakan bahwa asumsi dari imperialisme budaya adalah bahwa media itu memainkan peran utama dalam menciptakan budaya. Nah, teori ini tuh menggunakan pendekatan terpusat untuk mengembangkan dan distribusi produk media, sehingga semua produk media itu berasal dari negara-negara sentral gitu, dari negara-negara maju untuk kemudian dikonsumsi negara-negara berkembang. Tomlinson menyatakan bahwa hubungan antara budaya dan media merupakan hubungan yang saling memediasi, namun dalam bentuk yang tidak tampak nyata. Sederhananya itu seperti masyarakat itu kan menonton televisi misalkan. Nah, hasil tontonan televisi masyarakat ini, masyarakat meniru apa yang mereka tonton di televisi. Namun pada dasarnya apa yang mereka tiru dan mereka tonton di televisi itu merupakan representasi dari budaya keseharian mereka. Apa yang mereka lihat di televisi tersebut merupakan rekonstruksi ulang budaya keseharian yang mereka lakukan. Kita akan berbicara tentang imperialisme budaya di Indonesia. Nah, kita tuh dapat merasakan secara langsung loh bahwa budaya barat ini sangat mendominasi media massa di Indonesia. Terbukti dengan betapa banyaknya tayangan asing yang mendominasi televisi masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat serial India di televisi, kita juga bisa melihat serial Korea di televisi. Itu kan merupakan dominasi budaya asing ada di televisi Indonesia gitu. Contohnya lagi itu ada iklan Coca-Cola. Nah, yang kita lihat iklan Coca-Cola itu kan sekelompok remaja yang bersenang-senang bersama gitu kan dari berbagai kumpulan negara. Nah, kita dapat melihat bahwa seolah-olah produk Coca-Cola tersebut itu mampu melampaui perbedaan etnis, ras, agama, sosial, dan ekonomi. Padahal yang dibungkus oleh mereka adalah budaya barat, seperti pergaulan bebas, mengejar kesenangan semata, dan tidak realistis. Gejala imperialisme budaya di Indonesia menurut Ismail itu dapat dilihat dari kurun waktu rezim yang berkuasa. Yang pertama pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini budaya Indonesia itu tumbuh, namun tidak masif akibat pintu politik kebudayaan bagi bangsa Barat itu ditutup oleh Soekarno. Yang kedua pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru itu budaya Indonesia tuh tumbuh lebih terbuka dan masif kecuali pada liberalisasi politik Barat. Ini pada masa Soeharto. Lalu pada masa reformasi sampai sekarang budaya Indonesia itu tumbuh lebih terbuka dan lebih masif, didukung dengan hadirnya kemudahan dalam menggunakan media sosial gitu. Nah, kita kan
mudah sekali menggunakan media sosial, yang mana dari media sosial tersebut kita tuh dapat mengetahui budaya lintas negara, dan kita juga dapat menerima bahkan menirukan budaya lintas negara tersebut, budaya-budaya yang bukan negara Indonesia gitu. Nah, ketika kita meniru dan kita lebih bangga menggunakan budaya-budaya asing, itu akan mengikis secara perlahan akan mengikis kebudayaan Indonesia. Nah, negara-negara berkembang seperti negara Indonesia itu membutuhkan strategi kebudayaan. Untuk apa? Supaya negara Indonesia itu dapat mengambil nilai-nilai universal dalam semua bidang, baik ilmu, teknologi, ekonomi, dan budayanya, tanpa kehilangan jati diri sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Lalu selanjutnya ada Sanusi Pahe yang menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia itu sebagai kebudayaan timur harus mementingkan aspek kerohanian, perasaan, dan gotong royong yang bertentangan dengan budaya barat. Lalu di sini Adi Negoro juga mengajukan sebuah gagasan yang lebih moderat. Dia beranggapan bahwa pendidikan nasional Indonesia itu harus didasarkan pada kebudayaan nasional Indonesia. Sedangkan kebudayaannya harus memiliki inti dan pokok yang bersifat kultur nasional Indonesia, tetapi dengan bungkus peradaban yang bersifat kebudayaan barat. Dalam penelitiannya terhadap keterkaitan antara kebijakan pembangunan nasional Indonesia dengan ragam budaya lokal, Duff itu menyampaikan pesan utama bahwa tradisional itu tidak harus berarti terbelakang gitu. Budaya tradisional itu sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat pada tempat budaya tradisional tersebut melekat. Nah, budaya tradisional itu dinamis sehingga tidak akan mengganggu proses pembangunan suatu negara. Jadi mempertahankan budaya tradisional suatu negara itu bukan berarti negara tersebut menolak untuk suatu kemajuan. Bahkan dengan adanya budaya tradisional sebagai jati diri suatu negara tersebut itu juga dapat menaikkan faktor ekonomi sosial dari suatu negara gitu. Dapat kita lihat pada studi kasus fenomena Korean Wave. Selanjutnya studi kasus mengenai fenomena Korean Wave. Nah, fenomena Korean Wave ini tuh merupakan salah satu bukti bahwa budaya tradisional itu bukanlah penghambat kemajuan suatu negara. Bahkan budaya tradisional itu mampu meningkatkan ekonomi serta sosial suatu negara. Contohnya yang dilakukan oleh negara Korea gitu. Fenomena Korean Wave dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Nah, Korean Wave itu sangat identik dengan dunia hiburan seperti musik, drama, dan variety show yang dikemas secara apik menyampaikan budaya-budaya Korea. Seiring dengan berjalannya waktu, budaya Korea itu banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari para pecinta budaya Korea, mulai dari fashion, make up, Korean skincare, makanan, gaya bicara, hingga bahasa. Sering kita jumpai pula ketika para pemuda-pemuda Indonesia itu saling berbincang mengenai suatu hal tuh, mereka juga bahkan menggunakan kosakata bahasa Korea seperti annyeonghaseyo, apa, atau dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya fenomena Korean Wave ini justru membuat negara Korea Selatan itu semakin meningkat sektor ekonominya, pariwisatanya, sosial budayanya, seperti itu.